Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah anak-anakku, setelah kita mendengarkan materi bab 4 tentang menikmati novel, maka untuk selanjutnya mari kita dengarkan contoh yang harus kalian ikuti untuk menyelesaikan tugas bab 4 ini. Bapak mengambil sebuah novel yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan, karya Agnes Donavon. Mari kita saksikan. Surat Kecil untuk Tuhan, karya Donavon. Menikmati novel Surat Kecil untuk Tuhan, karya Agnes Donavon oleh Dr. Ades Parmono, MPD. Pembahasan menikmati novel Surat Kecil untuk Tuhan dimulai dari 1. Identitas penulis Surat Kecil untuk Tuhan. 2. Kepengarangan Surat Kecil untuk Tuhan. 3. Sinopsis novel Surat Kecil untuk Tuhan. 4. Unsur pembangun novel Surat Kecil untuk Tuhan. 4.1. Unsur intrinsik novel Surat Kecil untuk Tuhan. 4.2. Unsur ekstrinsik novel Surat Kecil untuk Tuhan. Surat Kecil untuk Tuhan. 1. Identitas. Identitas judul buku atau novel Surat Kecil untuk Tuhan. Penerbit Indra Publis. Tahun terbit 2008. Cetakan Jakarta September 2011. Edisi ke-8. Tebal buku 232 halaman. Harga buku Rp338.800. Pengarang Agnes Donavon. Kategori true story atau non fiksi. Dua, kepengarangan. Latar belakang pengarang. Agnes Donavon adalah sebuah fenomenal di dunia sastra. Ia mulai karirnya sebagai penulis amatir di sebuah blog. Kemudian dengan cepat berkembang menjadi penulis yang mau belajar hingga melahirkan 5 novel online dan 42 cerita pendek yang begitu melekat bagi semua pembaca situs pribadinya. Tak heran bila sebuah kutipan dari sebuah portal informasi Detikom mengatakan bahwa tidak sulit untuk mencari karya dari seorang Agnes Donavon. Keunikan sendiri terdapat dalam nama Agnes Donavon. Agnes berasal dari namanya, sedangkan Donavon diambil dari adiknya. Jadi mereka adalah dua saudara yang bersatu dalam sebuah karya. Agnes lahir di Jakarta 8 Oktober, sedangkan Donavon lahir di Jakarta 7 Agustus. Mereka adalah dua saudara yang besar dalam lingkungan seni. Ayahnya adalah seorang penulis kaligrafi Cina, sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang tangguh. Mereka berdua membentuk sebuah blog dengan situs http Ignesendra blog Friendster. Agnes bekerja sebagai karyawan swasta dan Donavon berkuliah di Universitas Sastra Jepang, Bina Nusantara. Keduanya memiliki hobi yang sama, yakni menyukai olahraga. Tapi, kelihayan menulis telah mengantarkan keduanya sebagai penulis muda berbakat dalam jajaran sastra Indonesia. Agnes Donavon menyebutnya sebagai novelis
dan cerpenis online. Karena ketulusan dan kedisiplinan dalam berkarya sebuah situs peringkat blog top 100.com menempatkan blognya sebagai peringkat pertama dari 100 blog terbaik di Indonesia. Sangat mencengangkan sebuah blog sastra mengalahkan blog dan situs internet yang pada umumnya lebih memfokuskan pada musik ataupun tips mencari uang marketing lewat internet. Karyanya juga tak kalah mencengangkan hingga menjadi fenomenal. Kisah Gaby dalam lirik lagu terakhir diadaptasi dari sebuah lagu jauh yang dibawakan oleh penciptanya band Karamel, dianggap sebagai kisah nyata dan menjadi kontroversi karya berhasil menarik opini masyarakat. Jika kisah kematian dalam tokoh itu adalah nyata, tidak pernah dalam sejarah sastra Indonesia dimulai dari anak-anak sekolah, pengamen, ibu-ibu rumah tangga, hingga tukang bangunan, atau teman Gaby karyanya. Di paruh kedua bukunya berjudul Kisah Surat Kecil untuk Tuhan adalah sebuah kisah nyata yang penuh inspiratif. Diangkat dari sebuah perjalanan panjang gadis cilik bernama Gita Sesawanda Cantika. Kisah ini mengajarkan tentang kehidupan di ujung pengharapan, di mana Gita yang divonis kanker ganas berjuang untuk hidup. Walau pada akhirnya ia menyerah, namun ia tak kalah karena penyakit itu. Ia pun menulis surat terakhirnya kepada Tuhan yang ia beri judul Surat Kecil untuk Tuhan. 3 sinopsis surat kecil untuk Tuhan. Tuhan, andai aku bisa kembali, aku tidak ingin ada tangisan di dunia ini. Tuhan, andai aku bisa kembali, aku berharap tidak ada lagi hal yang sama terjadi padaku, terjadi pada orang lain. Tuhan, bolehkah aku menulis surat kecil untukmu? Tuhan, bolehkah aku memohon satu hal kecil untukmu? Tuhan, Tuhan, biarkanlah aku dapat melihat dengan mataku. Untuk memandang langit dan bulan setiap harinya. Tuhan, izinkanlah rambutku kembali tumbuh agar aku bisa menjadi wanita seutuhnya. Tuhan, bolehkah aku tersenyum lebih lama lagi agar aku bisa memberikan kebahagiaan kepada ayah dan sahabat-sahabatku. Tuhan, berikanlah aku kekuatan untuk menjadi dewasa, agar aku bisa memberikan arti hidup kepada siapapun yang mengenalku. Tuhan, surat kecilku ini adalah surat terakhir dalam hidupku. Andai aku bisa kembali ke dunia yang Kau berikan padaku. Itulah untaian kata tertera dalam surat kecil kepada Tuhan. Agnes Davonar yang lebih dikenal sebagai cerpenis online mendapat kesempatan untuk menuangkan kisah nyata gadis kecil ini dalam bentuk karya sastra. Novel ini menceritakan tentang perjuangan gadis remaja dalam melawan kanker ganas, rhabdomyosarcoma, atau kanker jaringan lunak. Dialah Gita Sesawanda Cantika. Kita mengenalnya sebagai mantan artis cilik era 1990
1998. Gadis kecil inilah tokoh utama dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan yang divonis menderita kanker ganas dan diprediksi hidupnya tinggal 5 hari lagi. Kanker jaringan lunak itu menggerogoti bagian wajahnya sehingga terlihat buruk seperti monster. Walaupun dalam keadaan sulit, Keke terus berusaha untuk tetap hidup dan tetap bersekolah layaknya gadis normal lainnya. Orang tuanya berat mengambil keputusan. Bagaimanapun juga sebagai orang tuanya, mereka tidak tega melihat separuh wajah putri yang hilang karena operasi. Maka ayah beserta keluarga merahasiakan kanker itu pada Keke. Panggilan gadis remaja aktif dengan sejuta prestasi model tarik suara. Namun, akhirnya Keke tahu bahwa ia terserang kanker ganas. Ia pasrah dan tidak marah pada siapapun yang merahasiakan penyakit maut itu padanya. Ia memberikan senyum pada siapapun dan menunjukkan perjuangan bahwa dengan kanker di wajahnya, ia masih mampu berprestasi dan hidup normal di bangku sekolah. Tuhan menunjukkan kebesaran hati dengan memberikan nafas panjang padanya untuk lepas dari kanker itu sesaat. Sang ayah, Jody Tri Aprianto, tidak menyerah. Ia terus berjuang agar sang putri kesayangannya itu dapat terlepas dari vonis kematiannya. Perjuangannya yang sang ayah dalam menyelamatkan putrinya tersebut begitu mengharukan. Ayahnya berusaha untuk mencari pengobatan alternatif dan berkeliling ke seluruh Indonesia, tetapi hasilnya nihil. Mau tak mau, ayahnya kembali ke ilmu medis dan menurut dokter, ada satu cara yang bisa membunuh kanker itu, kemoterapi. Perjuangan Keke melawan kanker membuahkan hasil. Dengan segala upaya orang tuanya, Gita mendapatkan kesempatan untuk sembuh setelah bertahan selama 6 bulan melalui kemoterapi untuk membunuh sel-sel kanker yang menggerogoti tubuhnya. Sekali kemoterapi mampu merontokkan semua rambut yang ada di tubuhnya. Dan tubuh kecil kita harus menjalaninya hingga 25 kali untuk bisa sembuh. Kebesaran Tuhan membuatnya dapat bersama dengan keluarga serta sahabat yang ia cintai lebih lama. Kasus kanker ganas yang diidap oleh kita menjadi kasus pertama yang terjadi di Indonesia dan menjadi sebuah perdebatan di kalangan kedokteran karena kanker tersebut biasa hanya terjadi pada orang tua. Keberhasilan dokter Indonesia menyembuhkan kasus kanker tersebut menjadi prestasi yang membanggakan sekaligus membuat semua dokter dunia bertanya-tanya. Namun kanker itu kembali setelah sebuah pesta kebahagiaan sesaat. Keke sadar nafasnya di dunia semakin sempit. Ia tidak marah pada Tuhan. Ia bersyukur mendapatkan sebuah kesempatan untuk bernafas. Lebih dari vonis 5 hari, bertahan hingga 3 tahun lamanya. Kanker itu datang lagi. Namun kali ini dengan lokasi berbeda, di pelipis mata sebelah kanan. Kali ini ayahnya mencoba cara yang pertama, berharap bisa membunuh kanker nakal itu. Kemoterapi pun dilakukan lagi.
seluruh rambut Keke rontok tak bersisa. Tapi sepertinya kanker itu mulai kebal dengan bahan kimia. Kanker itu tetap duduk manis di pelipis kanan Keke. Akhirnya ayah mencoba pengobatan ke Singapura. Di sana dokter pun menyerah untuk operasi. Karena desperado, mereka pun kembali ke Indonesia dengan kondisi Keke semakin parah. Kanker itu mulai menyebar ke seluruh tubuh, ke paru-paru, ke jantung, dan organ lain. Satu hal yang membuat aku terharu, dengan kondisi yang sebegitu parah, semangat belajar Keke sangat tinggi. Dia tetap bersikukuh untuk sekolah, bahkan di saat tangan dan kakinya sudah tidak mampu lagi bergerak atau digerakkan. Walaupun berlalu dan kondisi Keke tak juga membaik hingga akhirnya dia harus dirawat inap. Dia harus dirawat inap lagi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM dan mengalami koma selama 3 hari. Dalam masa opnam itulah ada berita yang begitu membanggakan, baik untuk Keke dan keluarganya, bahwa Allah memang memberikan cobaan sesuai kemampuan hambanya. Keke membuktikan semuanya itu. Keke menjadi juara 3 di kelasnya dalam ujian akhir sekolah. Lalu dokter menyerah terhadap kankernya. Di nafasnya terakhir, ia menuliskan sebuah surat kecil pada Tuhan. Surat yang penuh dengan kebesaran hati remaja Indonesia yang berharap tidak ada air mata lagi di dunia ini terjadi padanya, terjadi pada siapapun. Nafasnya telah berakhir 25 Desember 2006. Tetap setelah ia menjalankan ibadah puasa dan Idul Fitri terakhir bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya. Namun kisah ini menjadi tragedi abadi. Anak-anakku yang berbahagia, mari kita lihat unsur pembangun novel Surat Kecil untuk Tuhan. Unsur yang pertama adalah unsur intrinsik Surat Kecil untuk Tuhan, dimulai dari tema, alur, tokoh, penokohan, latar, amanat, dan sudut pandang. Unsur ekstrinsik Surat Kecil untuk Tuhan dimulai dari latar belakang pengarang, nilai yang terkandung dalam novel, nilai agama, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan kritikan untuk novel. Unsur pembangun novel Surat Kecil untuk Tuhan. Unsur intrinsik novel Surat Kecil untuk Tuhan. A. Tema, perjuangan seorang remaja melawan penyakit kanker ganas, redomin sarkoma, tetapi memiliki semangat hidup. Sekali lagi, tema, perjuangan seorang remaja melawan penyakit kanker ganas, tetapi memiliki semangat untuk hidup. B. Alur. Alur Surat Kecil untuk Tuhan, alur maju. Penceritaan berdasarkan urutan waktu berjalan maju dari mulai sehat sampai dia meninggal. Tahapan alur pengenalan. Keke adalah anak yang cantik dan pandai. Dia suka bermain voli. Ia juga memiliki banyak kawan dan teman. Tentunya memiliki
keluarga yang bahagia walaupun ayah ibunya telah berpisah, namun ia selalu bahagia dengan apa yang dia miliki. Pemunculan konflik, Kak Kiki, kakaknya Keke, menderita sakit mata. Memang pada saat itu sakit mata sedang banyak menyerang siswa sekolah Keke. Dan pada saat itu juga ternyata Keke tertular penyakit mata itu, sehingga mata Keke membengkak. Awalnya memang membengkak biasa, namun lama-kelamaan bengkakan itu makin besar sampai wajah Keke pun ikut membesar. Dan dokter pun memvonis bahwa Keke mengidap penyakit kanker jaringan lunak yang amat ganas. Klimaksnya, lama-lama kanker itu mulai melemahkan Keke. Tapi ayah Keke terus berusaha untuk menyembuhkan Keke. Setelah melakukan pengobatan alternatif ke sana kemari, keadaan Keke tak kunjung membaik. Hingga akhirnya Keke bertemu dengan seorang profesor yang hebat. Kemudian Keke melakukan pengobatan kemoterapi. Kemoterapi itu berhasil, walaupun Keke harus merasakan dingin dan rambutnya yang berguguran. Penurunan konflik, kanker tersebut sempat hilang, namun kanker itu datang kembali dan semakin menyebar. Namun ayah Keke terus berusaha, di sisi lain Keke terus berusaha untuk membahagiakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ia pun mulai menyadari bahwa hidupnya tak akan lama lagi. Ia makin rajin belajar karena ia ingin tetap belajar pada detik-detik terakhir hidupnya. Penyelesaian, setelah berusaha sedemikian kerasnya dengan tak ada hasil, maka ayah Keke mulai merelakan Keke jika Keke harus pergi meninggalkannya. Saat Keke dirawat di rumah sakit, Keke sempat koma untuk beberapa lama dan sempat terbangun dari komanya, namun setelah itu ia kembali tertidur dengan tenang untuk selamanya. Ayah dan keluarga yang lain telah merelakan kepergian Keke. Dan saat Keke menejamkan mata, seluruh ruangan rumah sakit tempat di mana Keke dirawat harum bunga melati. Baiklah anak, sekarang penokohan surat kecil untuk Tuhan. Tokoh pertama adalah Keke, tokoh kedua adalah ayah Keke, tokoh ketiga sahabat-sahabat Keke, pada Maya, Siva, Ida, dan Andi. Tokoh keempat Andi dan tokoh kelima Pak Yus. Penokohan Keke atau yang sering disebut Gita Sesawenda Cantika, tokoh utama yang berperan sebagai aku. Seorang remaja yang aktif, cerdas, dan percaya diri, memiliki keinginan dan cita-cita dirinya sendiri, walaupun hidup tidak akan lama lagi. Ada di halaman 11. Satu lagi kebiasaanku, setiap pulang sekolah, sambil menunggu ayah selesai bekerja di kantor sekolah, aku sering ikut ekstrakurikuler voli dengan kakak-kakak kelas dan kedua kakakku. Selain itu, aku juga ikut membantu mereka untuk membuat majalah dinding. Kemudian aku diarahkan oleh kakak kelasku menjadi tim kreatif mading. Karena kata mereka aku berbakat mengambil daya imajinasiku tinggi, begitu kata mereka. Yang kedua, ayah Keke,
seorang ayah yang sabar, baik, selalu berusaha, bijaksana, dan perhatian kepada ketiga anaknya. Baca halaman 61. Aku menolak gigitan kedua, tetapi ayah dengan setia berada di sampingku dan terus memberi dukungan kepadaku sambil merayuku untuk memakan obat-obat herbal tersebut. Ayo, Keke, dimakan sayang, kan kamu mau sembuh. Kita berangkat umroh sama-sama. Nanti kalau kamu sembuh, nanti di tanah suci kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kamu diberikan kesehatan. Kamu mau kan sayang? Kata ayah. Yang ketiga, sahabat Keke pada Maya, Siva, Ida, dan Andini. Baik setia menemani Keke di saat-saat terakhir Keke sebelum meninggal. Baca halaman 99. Hal pertama yang kulakukan ketika aku kembali ke bangku sekolahku, yaitu kuletakkan tanganku dan kusentuh dengan jariku, rasa lembut menjadi coklat. Ini nyaris setelah kulupakan pada sahabatku, sahabat-sahabatku hanya tersenyum padaku sambil berkata, welcome back, Keke, ujar mereka. Keempat, Andi. Andi tampan, sabar, perhatian, penyayang, dan baik. Baca halaman 72. Keke, Andi tahu kamu marah terhadap keadaan, tapi bukanlah menyiksa diri seperti ini. Bukanlah Keke yang sesungguhnya. Keke yang sesungguhnya adalah orang yang Andi cintai dan seorang gadis yang tabah. Keke yang Andi cintai adalah putri yang selalu tersenyum dan riang dalam keadaan apapun, ujar Andi. Pak Yus sangat setia pada keluarga Keke, baik, penyabar, perhatian terhadap Keke. Baca halaman 113. Kamu tenang aja, Keke. Gak usah khawatir. Ada ayah, ada kakak Cika, ada kakak Kiki, dan ada Pak Yus yang menemani kamu kemana aja. Pokoknya kamu tenang aja. Mendingan kita lanjutkan makan kita ini. Oke? Ujar Pak Yus sambil mengajakku bercanda. Latar surat kecil untuk Tuhan yang pertama adalah latar waktu pagi hari. Suara kicau burung di pagi hari terdengar menembus langit-langit kamarku. Halaman 5. Siang hari. Cuaca siang yang panas membuat aku sedikit lemah pada saat itu, tapi aku tidak ingin menunjukkan kepada timku. Halaman 34. Malam hari ketika aku bangun, ayah Kak Cika dan Kak Kiki mengajak aku makan di luar sambil mencari angin segar. Halaman 119. Latar tempat Jakarta. Kami pun membeli rambut palsu WTC bernama di Jakarta. Halaman 7. Bandung. Suasana berubah seketika kami memasuki kota Bandung. Halaman 179. Singapura. Setelah sepanjang malam kami berjalan dan menikmati kota Singapura, tubuhku terasa letih dan tak kuat berjalan kembali menuju rumah sakit. Halaman 171. Amanat. Dalam menghadapi sebuah
cobaan seberat apapun, kita harus tetap berusaha untuk bangkit dan tak menyerah. Amanat surat kecil untuk Tuhan. Tetap rajin belajar dan menuntut ilmu pada keadaan apapun selama kita masih mampu untuk bernafas. Pesan surat kecil untuk Tuhan. Tetap berusaha untuk membahagiakan orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Pesan surat kecil untuk Tuhan, karya Agnes Dona Danovar. Sudut pandang. Sebagai orang pertama yang menceritakan tentang dirinya sendiri, bukti dapat dilihat dan dibaca di halaman 5. Hai sobat, kenalkan, namaku Dita Sesa Wanda Cantika. Terlalu panjang ya. Oke, biar gampang sebut saja namaku Keke. Aku anak ketiga dari 3 bersaudara. Aku mempunyai 2 kakak laki-laki, namanya juga disingkat saja. Panggil mereka Ciko, yang tampan, dan Kiki yang manis. Jangan di antara keluargaku, aku adalah anak perempuan satu-satunya. Unsur ekstrinsik novel Surat Kecil untuk Tuhan. Satu latar belakang pengarang, Agnes Davonar adalah seorang fenomenal dalam dunia sastra Indonesia. Ia mulai karir sebagai seorang penulis amatir di sebuah blog. Kemudian dengan cepat berkembang menjadi penulis yang mau belajar hingga melahirkan novel online dan 42 cerita pendek yang begitu melekat bagi semua pembaca situs pribadinya. Tak heran bila sebuah kutipan dari sebuah portal informasi.com mengatakan bahwa tidak sulit untuk mencari karya dari seorang Agnes Davonar. Keunikan sendiri terdapat dalam nama Agnes Davonar. Agnes berasal dari namanya, dan sedangkan Davonar diambil dari nama adiknya. Jadi mereka adalah 2 saudara bersatu dalam sebuah karya. Agnes lahir di Jakarta 8 Oktober, sedangkan Davonar lahir di Jakarta 7 Agustus. Mereka adalah 2 saudara yang besar dalam lingkungan seni. Ayahnya adalah seorang pelukis kaligrafi Cina, sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang tangguh. Mereka berdua membentuk sebuah blog dengan situs http Agnesdra dan blog Friendster. Agnes bekerja sebagai karyawan swasta dan Danovar berkuliah di Universitas Sastra Jepang, Bina Nusantara. Keduanya memiliki hobi yang sama, yakni menyukai olahraga. Tetapi pilihan menulis akan mengantarkan keduanya sebagai penulis muda berbakat dalam jajaran sastra Indonesia. Agnes Davonar menyebutnya sebagai novelis dan cerpenis online karena ketulusan dan kedisiplinan dalam berkarya. Sebuah situs peringkat blog top 100.com menempatkan blognya sebagai peringkat pertama dari 100 blog terbaik di Indonesia. Sangat mencengangkan. Sebuah blog sastra mengalahkan blog situs internet yang pada umumnya lebih fokuskan pada musik ataupun tips-tips mencari uang marketing melalui internet. Surat Kecil untuk Tuhan adalah kisah nyata yang pertama mereka tulis dan sempat dipublikasikan di blog mereka. Ribuan air mata berjatuhan ketika kisah ini dibaca. Atas permintaan pembacanya, Agnes Danovar pun membuat kisah ini menjadi sebuah novel kedua, dan pastinya kisah ini lebih sempurna dengan ribuan air mata yang siap berjatuhan di setiap bait perjalanan Keke. Nilai yang terkandung di dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan. A. Nilai agama. Dalam novel ini terkandung nilai keagamaan, yaitu Islam.
dan mengajarkan kepada pembaca bahwa kita harus lebih banyak bersyukur dan tidak menyombongkan diri. Nilai moral. Nilai moral terkandung dalam surat kecil untuk Tuhan, terkandung nilai moral yang baik, yaitu di saat teman Keke yang mengejek dia, Keke tetap diam dan hanya tersenyum dengan ejekan itu. Dan saat Keke jatuh sakit, teman yang mengejek Keke memberi dukungan kepada Keke untuk tetap bertahan. Dan itu merupakan nilai moral yang baik untuk para remaja. Nilai sosial. Nilai sosial di dalam surat kecil untuk Tuhan, saling membantu dan memberi dukungan kepada kawan dan siapapun yang ada di sekitar kita. Nilai budaya. Nilai budaya surat kecil untuk Tuhan, terdapat nilai-nilai budaya Jakarta, yaitu budaya untuk remaja di daerah Jakarta. Kritikan untuk novel. Novel ini, jadi kritikan untuk surat kecil untuk Tuhan. Novel ini dapat menyentuh hati para pembaca, sehingga pembaca dapat terbawa oleh suasana yang terdapat pada novel surat kecil untuk Tuhan. Dalam novel ini juga terdapat perasaan yang dapat menyentuh hati dan keharuan yang mendalam bagi para pembaca. Pengarang menggunakan bahasa novel yang sederhana, namun indah dan mempunyai hikmah dan menyentuh hati nurani. Dengan membaca novel ini, kita bisa tahu bagaimana perjuangan seorang gadis remaja yang bertarung melawan penyakit ganas yang bisa dengan cepat membunuhnya. Dalam novel ini juga diceritakan berbagai kegiatan sehari-hari remaja yang sangat bernilai positif dan baik untuk para remaja masa kini. Novel ini cocok untuk dibaca untuk semua kalangan dan juga menjadi bacaan yang bisa mendidik dalam sikap serta bagaimana cara berteman yang baik. Novel Surat Kecil untuk Tuhan, novel ini hampir tidak memiliki kekurangan karena ceritanya yang diambil dari kisah nyata seorang gadis bernama Gita Sesa Winda Cantika atau Keke yang menjalani sisa hidupnya dengan berperang melawan penyakit sampai akhir hayatnya. Namun bagi pembaca yang tidak memiliki kemampuan pemahaman terhadap ungkapan kalimat si pengarang, ya bisa dibilang sulit memiliki makna yang dalam, akan susah untuk dipahami kalau dianalisa dengan baik. Perhatikan anak-anakku, setelah Bapak memberikan contoh, ya itu merupakan contoh yang Bapak berikan mungkin tidak baik, tapi kalian sebagai siswa harus membuat yang lebih baik. Tugas kalian adalah satu, analisis contoh video menikmati novel Surat Kecil untuk Tuhan. Analisis tersebut ditulis langsung di kolom komentar YouTube tersebut. Yang kedua, anak-anakku harus membuat video analisis seperti contoh menikmati novel sesuai novel yang sudah dibagikan, sesuai judul novel yang sudah dibagikan melalui PDF. Tugas dikirim melalui email parmono18@guru-sma-belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.